Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa ala dzalika sahidin wasyakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin anak-anakku, mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai. Hari ini kita mencoba membahas masalah mahkumpi. Mahkumpi itu sebetulnya dia merupakan objek daripada hukum, yakni yang mengikat pada perbuatan seorang manusia atau perbuatan mukallaf yang menjadi objek hukumnya, baik itu perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para usuliyin atau usul fikih membahas hanya terbatas pada perbuatan orang-orang mukallaf dari sisi hukum taklif ya, yang sudah kita pelajari. Taklifnya itu adalah berupa perintah ya, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, dan perintah lainnya. Lalu juga ada yang berhubungan dengan perintah wadi, yang sifatnya wadi, artinya yang berhubungan dengan manusia. Seperti misalkan untuk melaksanakan wudhu sebelum sholat, terus melaksanakan akad jual beli misalkan, melaksanakan fatwa waris misalkan juga, atau juga melaksanakan pernikahan ya. Atau mungkin juga ada hukum-hukum masalah pembunuhan dan lain-lainnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah ketika kita berbicara masalah mahkumpi, perintah Allah itu datang seperti misalkan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan mukallaf untuk melakukan sholat atau kewajiban untuk melaksanakan sholat. Ketika kita mau melaksanakan itu, kita mengarah pada mahkumpi, tentu yang paling harus kita ketahui ada syarat-syaratnya dalam sisi mahkumpi ini yang mengikat para mukallaf. Pertama, mereka atau para mukallaf itu harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tujuan yang ditangkap atau tujuan yang akan dia lakukan ya, tujuan pada akhirnya akan menjadi jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh misalkan tadi sudah ada ayatnya wa aqimus shalah. Nah, perintah sholat ini kan aqimus shalah itu kan masih umum ya, masih umum. Tetapi dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW
yang mengatakan atau yang mencontohkan, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, sehingga mukallaf akan jadi jelas, perintahnya itu menjadi jelas, dan pada akhirnya dia bisa melakukan sesuai dengan tujuan daripada ayat tersebut. Lalu juga mukallaf harus mengetahui hukum taklif dan juga harus mengetahui juga hukum wadi. Itu ya, mukallaf itu harus mengetahui hukum-hukum yang merupakan tuntutan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia melaksanakan berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata. Jadi dia tidak menghindar atau tidak terlepas dari tujuan dari perintah yang ditugaskan itu atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada juga keharusan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Sehingga di sini tidak ada masalah kesalahpahaman dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para usuliyin, ya, para ahli usul fikih juga sepakat, sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa setiap perintah, ya, baik itu perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mukallaf itu dibebani dengan beban yang dapat dia lakukan. Gitu. Artinya tidak akan dilakukan perbuatan-perbuatan di luar dari kemampuannya. Allah sudah mengukur itu. Oleh karena itu, mereka tidak diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang mustahil, yang tidak dapat dilakukan. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para mukallaf yang diberikan perintah, baik itu berupa perintah maupun larangan, pasti sudah diukur segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah tidak akan membebani perintah-perintah yang dilakukan oleh para mukallaf, karena semuanya memang sudah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga ada ayat, ya, yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kalau kita lihat ayat tersebut, nas-nasnya pasti memerintahkan umat Islam agar senantiasa loyal terhadap ajaran-ajaran agama Islam, serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan atau pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Dan sehingga
dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu, hawa nafsu akan muncul seperti itu. Nah itu pasti dihindarkan gitu. Dan loyal sifatnya, karena dia tahu bahwa dia akan meninggal dalam keadaan muslim. Nah ini kan suatu aktivitas sebetulnya, suatu aktivitas yang oleh Allah sudah diukur untuk aktivitas kegiatan daripada manusia, ya, para mukallaf seperti itu. Ya. Nah kalau kita lihat lagi, sebetulnya ada perbuatan-perbuatan yang tidak terjangkau. Ya. Ya, walaupun ada kegiatan-kegiatan yang tidak terjangkau, tetapi semuanya itu pada akhirnya akan terjangkau juga seperti itu. Karena memang kalau dalam usul fikih itu ada yang namanya masakot yang dapat ditanggulangi, dan ada juga masakot yang tidak dapat ditanggulangi. Artinya ada masakot yang mampu direalisasikan, dan ada juga masakot yang tidak mampu untuk direalisasikan. Masakot yang mampu ditanggulangi atau mampu untuk direalisasikan, seperti misalkan masakotnya itu misalkan ibadah haji, ya. Ibadah haji itu kan sebetulnya berat itu. Tetapi kalau dia loyal, kalau dia mempunyai pikiran-pikiran untuk adanya semacam perjuangan-perjuangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan usaha pasti dia akan mampu. Begitu juga ada hukum-hukum yang dibebankan untuk puasa di bulan Ramadan. Kalau dia melakukannya itu dengan niat yang ikhlas, pada akhirnya dia akan mampu untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh gitu. Walaupun pada dasarnya itu taklifnya itu, kalau dari sisi taklifnya itu taklif yang dianggap berat seperti itu, dan dianggap mungkin tidak terjangkau untuk umat-umat manusia, terutama mukallaf. Tapi Allah sudah mengukur itu semua. Nah kalau kita lihat juga dasarnya taklif, ya, pasti mengandung masakot juga. Nah yang bisa melakukan itu minimal karena kita adanya semacam latihan-latihan untuk melakukan itu, melatih jiwa untuk meninggalkan larangan, melatih jiwa untuk melaksanakan perintah, lantaran setiap larangan cenderung dilanggar oleh manusia. Ya, karena ketika orang mengatakan tidak terjangkau, karena memang cenderung manusia itu seperti itu. Cenderungannya itu mereka pasti mau melanggar tuh perintah-perintah Allah gitu. Kalau dia tidak mempunyai kesadaran, atau kalau tidak dia mengetahui taklif secara benar, ya, apalagi dia tidak mempunyai akidah yang jelas, ya, cenderungnya itu manusia mau melanggar aja. Dia mau melanggar aja. Karena apa? Karena dia dibebani oleh hawa nafsu. Ya. Lalu ketika dia melakukan itu, pada akhirnya adanya pancaran atau adanya latihan-latihan jiwa untuk menekan itu semua, pada akhirnya akan terjangkau. Seperti itu. Lalu juga
ada juga yang masyakoh yang tidak mampu ditanggulangi dan tidak mampu juga untuk direalisasikan. Ada itu masyakoh itu. Artinya ada masyakoh yang mampu dilakukan dan direalisasikan, tapi ada juga masyakoh yang tidak mampu. Artinya dia benar-benar tidak mampu untuk melakukan itu semua. Ya, masyakoh ini dilakukannya itu tentu, kalaupun misalkan bisa dijangkau, dia harus melalui pengorbanan yang sangat besar. Nah, masyakoh ini harus dikerjakan kontinu dan akan menimbulkan jiwa atau harta atau ketidakmampuan secara mutlak gitu. Jadi artinya ketika dia mau lakukan hal-hal yang tidak terjangkau itu, ya, masyakoh yang tidak terjangkau artinya tidak mampu dirasikan, walaupun itu janjinya Allah adalah merupakan janji Allah yang paling besar dan jaminannya surga, ya, tapi ada yang mampu walaupun ukuran mukallaf itu dianggap tidak mampu, tetapi ada yang mampu merealisasikan. Nah, masyakoh semacam ini dibebankan sebetulnya, ada juga yang dibebankan kepada manusia, pada mukallaf, akan tetapi tidak dilakukan atau tidak wajib kepada seluruh manusia. Dan ini sifatnya fardu kifayah lah, ya. Jadi kalau ini diwajibkan atau masyakoh yang tidak terjangkau oleh manusia diwajibkan, wah susah semua nih, manusia akan hancur semua gitu. Tapi kalau ini fardu kifayah, artinya ketika ada orang yang mampu melakukan itu, yang lainnya gugur, ya. Yang lainnya gugur, maka ini merupakan hal yang dikatakan kifayah sifatnya. Misalnya Allah memerintahkan berperang, misalkan, ya, dia melakukan jihad fisabilillah, ya. Itu kan pada akhirnya itu kan jihad fisabilillah itu kan berat itu menurut ukuran kita, ya, ukuran manusia mukallaf yang artinya normal lah, ya, saya kira. Tapi karena itu kewajiban yang menuntut manusia menggiring kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat, artinya jaminan orang berjihad itu adalah kuat dan dia jaminannya adalah surga, maka ada yang bisa melakukan itu, ya. Masyakoh yang sangat berat yang tidak semua dapat menanggulanginya dan juga tidak dapat manusia mampu melaksanakan secara kontinu kecuali harus mengorbankan jiwa. Nah, sehingga ketika dia harus melakukan itu, dia punya ketentuan-ketentuan khusus, dia punya keberanian-keberanian khusus, dia punya keahlian-keahlian khusus untuk melakukan itu semua, dan tidak semua orang mampu itu, ya. Nabiullah Muhammad SAW juga mengatakan, afdhalul jihad kalimat ada inda sultan jais, ya. Jihad yang paling afdol adalah menyampaikan kalimat keadilan kepada penguasa yang zalim, ya. Nah, ini salah satunya itu. Jadi ketika dia ada melihat kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, misalkan, ini dalam kategori Islam, ya, dan bukan dalam kategori umum, ya. Jangan diartikan dalam kategori umum dan kita menempatkan kita ini dalam konteks sebagai umat
Islam, ya, yang apabila di dalam oh, suatu kelompok atau suatu kelompok masyarakat, ya, ada semacam kezaliman, maka dia harus berani gitu untuk menyampaikan hal-hal yang benar begitu. Nah, itu termasuk jihad kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan contohnya juga misalkan eh, yang ini bersifat fardu kifayah seperti amar ma'ruf nahi munkar yang dapat membahayakan bagi diri seseorang, ya. Artinya ketika itu ya terjadi adanya ya hal-hal yang membahayakan pada orang lain, dia harus lakukan itu. Dia harus lakukan jihad fisabilillah, ya. Paling tidak ditegur lah, ya. Ditegur atau dinasehati, dia berani nasehati orang tersebut. Jangan seperti itu sebaiknya begitu. Atau mungkin juga ditegur atau dilarang, jangan sampai dia melakukan seperti itu, ya. Misalkan ada orang yang mau melakukan minum khamar misalkan, dia berani lakukan, jangan minum khamar karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini dalam konteks Islam, jangan diartikan dalam konteks yang lainnya gitu. Nah, lalu tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan agama. Misalkan ada agama direndahkan, agama dinistakan, agama yang menurut akidah Islamiyah kita itu uh, tidak benar seperti itu. Nah, itu ada kewajiban-kewajiban, ada juga yang mampu untuk melakukan jihad seperti itu untuk pembenaran, ya, supaya jangan dilakukan itu, baik itu berupa teguran langsung ataupun dia lakukan secara lisan, dia sampaikan kepada yang bersangkutan seperti itu, sehingga ada keberanian. Nah, ini kan sifatnya fardu kifayah gitu, dan tidak semua ukuran manusia itu mampu, karena dalam kategori manusia itu kemampuan untuk menyampaikan sesuatu itu ada tiga. Dia berani lakukan dengan tangan, dia berani lakukan dengan lisan, dan dia berani lakukan dengan hati gitu. Jadi yang paling rendah itu sebetulnya dilakukan dengan hati, ya, minimal dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan seperti dilakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga ada yang namanya mahkum fi, ada juga yang namanya mahkum alai gitu. Yang tadinya dia sebagai objek, ya, ini dia sebagai subjek begitu, ya. Orang mukallaf ini dia gunakan sebagai subjek atau perbuatannya yang dihukumi gitu. Kalau tadi kan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mukallaf. Nah, kalau ini mahkum alaih itu, jadi dia melakukan perbuatan yang diberikan hukum seperti itu. Ya, para ahli usuliyin itu bersepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan paham, sama seperti tadi. Jadi dia harus sadar, berakal, dan paham tentang hukumnya seperti itu. Karena dia ketika dia jadi orang gila itu udah lepas dari hukum seperti itu. Bahkan dia juga kalau dia tidak paham atau dia tidak paham, itu boleh dikatakan seperti binatang seperti itu. Jadi nggak bisa dalam hukum Allah itu, ketika dia baik dia sebagai objek maupun dia sebagai subjek hukum, baik dia sebagai mahkum bih maupun dia sebagai mahkum alai, dia tidak bisa, ya, dia harus mempunyai kesadaran penuh
untuk melakukan hal itu. Jadi saya kira itu saja ya, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan untuk selanjutnya saya kira nanti kita akan berdiskusi membahas masalah ini satu persatu ya, dan saya juga nanti akan meminta pendapat dari kalian tentang mahkum bih dan mahkum alaih seperti itu. Dan juga untuk mempertajam bahasan mahkum bih ini, saya minta adanya simpulan dari kalian tentang mahkum bih ini, baik itu simpulan secara teoritis maupun simpulan secara pribadi gitu. Artinya simpulan pribadi itu sudah dikaitkan dengan secara teoritis dulu gitu. Secara teoritis sudah diambil semua, baru nanti Anda simpulkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan mahkum bih seperti ini, hal-hal yang berhubungan dengan mahkum alaih juga seperti itu gitu. Saya akhiri, alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi